Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fazil Safana Aisyah dari kelas PIA 2024 dengan NIM 2403065404. Nah, di sini aku bakal bahas hukum gerak jatuh bebas yang digagaskan oleh Galileo Galilei. Simak videonya ya. Hukum gerak jatuh bebas. Menurut kalian, apakah benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan? Sebelum Galileo, banyak orang yang percaya bahwa jawabannya adalah ya. Tapi ternyata hukum fisika berkata lain. Loh, kok bisa? Konsep dasar hukum gerak jatuh bebas. Di abad keempat sebelum Masehi, ilmuwan Aristoteles mengajarkan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Namun, Galileo Galilei menentang gagasan ini dengan eksperimen yang dilakukannya. Galileo melakukan eksperimen di Menara Pisa dengan menjatuhkan dua bola dengan massa yang berbeda dari ketinggian yang sama. Hasilnya apa? Kedua bola tersebut sampai ke tanah pada waktu yang bersamaan. Ini membuktikan bahwa massa tidak mempengaruhi kecepatan jatuh dalam kondisi tanpa hambatan udara. Dalam fisika, ini berarti percepatan gravitasi di mana G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat bekerja sama pada semua benda terlepas dari masanya. Penjelasan filsafat IPA dilihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Ontologi, hakikat keberadaannya. Hukum gerak jatuh bebas menjelaskan bahwa gerak benda jatuh bukan karena sifat benda itu sendiri seperti yang dipikirkan oleh Aristoteles, tetapi karena adanya gaya gravitasi yang bekerja secara universal pada semua benda. Yang kedua dilihat dari aspek epistemologi atau bagaimana ilmu ini ditemukan. Galileo menemukan hukum ini melalui eksperimen dan observasi sistematis. Ia juga mengembangkan metode ilmiah dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan pengukuran waktu dan jarak dalam percobaan gerak miring untuk mempelajari percepatan. Yang ketiga dilihat dari aspek aksiologinya atau manfaat dalam kehidupan. Hukum ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dalam ilmu penerbangan dan luar angkasa, hukum ini digunakan untuk menghitung lintasan roket dan satelit. Dalam pendidikan IPA, hukum ini dipakai untuk memahami gravitasi dan gerak benda dalam fisika dasar. Dalam teknik sipil dan mekanik, hukum ini membantu perancangan jembatan, kendaraan, dan sistem keselamatan seperti sabuk pengaman. Klasifikasi. Apakah hukum gerak jatuh bebas termasuk ke dalam sains, pseudosains, atau agama? Hukum gerak jatuh bebas termasuk ke dalam sains. Mengapa termasuk ke dalam sains? Karena, yang pertama, hukum ini berdasarkan eksperimen yang dapat diuji ulang. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah dengan observasi, eksperimen, dan perhitungan. Yang ketiga, hukum ini berlaku secara universal dalam kondisi yang sama. Di ruang hampa, semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Contohnya apa? Contohnya saat eksperimen Galileo dan uji coba NASA di bulan yang membuktikan teori ini secara ilmiah. Mengapa hukum gerak jatuh bebas tidak termasuk ke dalam pseudosains? Karena pseudosains biasanya tidak bisa diuji atau tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat. Misalnya, kepercayaan lama Aristoteles bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat. Ini dianggap benar tanpa pengujian ilmiah. Sehingga, gagasan yang diberikan oleh Aristoteles ini termasuk ke dalam pseudosains. Mengapa hukum gerak jatuh bebas ini tidak termasuk ke dalam agama? Karena agama berfokus pada kepercayaan dan nilai spiritual, bukan eksperimen fisika. Hukum ini tidak berkaitan dengan aspek keimanan atau ajaran agama tertentu. Jadi kesimpulannya adalah, hukum gerak jatuh bebas ini termasuk ke dalam sains karena dapat diuji melalui metode ilmiah dan terbukti secara eksperimental. Metode penemuan. Hukum gerak jatuh bebas ini termasuk metode deduktif, induktif, atau metode ilmiah ya. Hukum gerak jatuh bebas ini termasuk ke dalam metode induktif. Mengapa? Karena
Metode induktif berarti kita mengamati fenomena terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Galileo melakukan eksperimen ini dengan menjatuhkan benda dan melihat hasilnya sebelum menyimpulkan tentang hukum gerak jatuh bebas ini. Alur metode induktif. Yang pertama, eksperimen dengan menjatuhkan benda dengan berat yang berbeda. Yang kedua, observasi. Semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama. Yang ketiga, kesimpulan umum. Dalam ruang hampa, semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Selain induktif, Galileo juga menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari yang pertama, observasi. Galileo melihat bahwa benda jatuh dan ingin mengetahui apakah massa mempengaruhinya. Yang kedua, hipotesis. Mungkin semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Yang ketiga, eksperimen. Ia menjatuhkan benda dengan massa yang berbeda dari ketinggian yang sama. Keempat, analisis data. Ia mengukur waktu jatuh dan percepatan benda. Kelima, ia menyimpulkan. Massa tidak mempengaruhi percepatan jatuh yang kemudian menjadi hukum fisika. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan Galileo ini adalah metode ilmiah dengan pendekatan induktif. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, eksperimen NASA di bulan. Pada tahun 1971, astronot Apollo 15 menjatuhkan sebuah palu dan buru di bulan, di mana di sana tidak ada udara. Keduanya jatuh dan mencapai permukaan pada saat yang bersamaan. Ini membuktikan bahwa gagasan Galileo itu benar. And I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Yang kedua, eksperimen di kelas. Mungkin dapat dilakukan eksperimen seperti menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda dari ketinggian yang sama. Jika tidak ada hambatan udara, maka kedua benda tersebut akan jatuh bersamaan. Yang ketiga, jatuhnya buah dari pohon. Ketika sebuah apel jatuh dari pohon, percepatan jatuhnya sama, terlepas dari massa apel itu sendiri. Nah, setelah mendengarkan pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum gerak jatuh bebas Galileo mengubah cara kita memahami gravitasi. Hukum ini menunjukkan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama di ruang hampa, membantah teori lama Aristoteles. Penemuan ini tidak hanya berdampak pada sains, tetapi juga pada teknologi dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang kita tahu bahwa gravitasi tidak memandang berat benda. Semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, kecuali ada hambatan udara. Menarik kan? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!